Saya ingin menyampaikan pesan kepada oligarki tamak, lobak, rakus, serakah. Hati-hati. Kalau kalian terus buat gaduh, kalau kalian terus memperalat semua perangkat di negara ini untuk memuaskan nafsu serakah kalian, maka akan tiba saatnya rakyat akan bergerak. Kalian akan dilibas oleh rakyat, akan digulung oleh rakyat, akan dihabisi oleh rakyat Indonesia. Siap lawan oligarki busuk, siap lawan oligarki jahat, siap lawan oligarki zalim. Takbir, sallu ala nabi. Negara itu wajib melindungi rakyat, mengayomi rakyat, membantu rakyat, menolong rakyat, bukan merampas tanah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Habib Rizik Syihab di dalam sambutannya di Masjid Al-Falah, Menteng, Jakarta Selatan. Jadi Habib Rizik Syihab mengatakan lawan oligarki penindas pribumi. Jadi gejolak yang terjadi di Pulau Rempang, ulama-ulama kita, tokoh masyarakat maupun dari ormas akhirnya membela yaitu masyarakat Melayu Rempang yang tertindas atas nafsu dan kepentingan oligarki. Baik, untuk lebih jelas langsung aja kita dengar ceramah Habib Rizik Syihab. Allah, maka itu saya ingin ingatkan semua saudara, siapapun kita, kalau Anda jadi pejabat mau sukses, kasihani orang miskin, kasihani rakyat Anda. Kalau Anda berjuang mau menang, saudara, maka deketi orang miskin, deketi orang susah. Nabi yang pesankan itu, apa kata Nabi dalam satu hadisnya saudara? Nabi mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum latunsuruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kamu sekalian niscaya pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kejayaan oleh Allah bi du'afaikum, lantaran orang-orang lemah yang ada di antara kamu. Saudara, orang-orang lemah itu kunci kemenangan kita. Orang-orang lemah itu kunci datangnya pertolongan Allah. Orang-orang lemah tersebut saudara bisa menjadi jalan untuk kita mendapatkan pertolongan, keberkahan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan orang lemah disakiti. Sudah lemah ditindas, sudah lemah tidak berdaya, saudara diintimidasi, sudah lemah terus disakiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya ingin ajak semua saudara, saya ingin ingatkan kepada semua, kepada pejabat, kepada rakyat, kepada ulama, kepada santri, kepada semua umat ya ikhwan. Ingat baik-baik, dunia dan isinya cukup memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia yang ada saudara. Cukup. Allah Maha Adil, Allah Karim. Allah menyediakan dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tapi hati-hati, dunia dan isinya tidak akan pernah cukup, saudara, untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Saudara, manusia begitu banyak, kalau tidak rakus, saudara, dunia dan isinya cukup untuk menghidupi mereka, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi dunia tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Satu manusia rakus saja sudah menjadi musibah di tengah-tengah umat. Bagaimana kalau banyak orang rakus ya saudara? Sifat rakus, serakah, loba, tamak saudara. Coba kita lihat di kita punya negeri. Berapa banyak oligarki sudah kaya raya, punya gedung-gedung bertingkat, punya mobil serba mewah, rumah luas, hartanya 7 turunan tidak habis. Tapi mereka rakus, mereka serakah, sampai tanah-tanah rakyat kecil tetap mereka incar. Mereka mau usir itu rakyat dari tanah akhirnya saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, keserakahan macam ini harus kita lawan. Keserakahan tidak boleh dibiarkan. Keserakahan bisa mengundang bala. Keserakahan saudara akan selalu melahirkan kesedihan di kalangan bawah.
Maka itu saya ingin ingatkan di sini saudara, jangan berdalih investasi saudara kemudian rakyat kecil ingin diusir. Jangan juga berdalih itu tanah negara. Tanah negara dari mana? Negara ini lahir sejak kapan? Negara ini lahir sejak tahun 1945. Sebelum itu di mana? Sebelum itu tidak ada, negara Indonesia tidak ada, saudara. Sebelum itu rakyat Indonesia di berbagai pulau sudah punya tanah mereka. Mereka sudah punya rumah. Mereka lahir turun-temurun di kampungnya masing-masing, saudara. Mereka lah pemilik tanah-tanah tersebut, saudara. Kemudian tanah mereka dirampas oleh penjajah Belanda, saudara. Belanda datang, sawah mereka, kebun mereka, tanah mereka, lahan mereka, pulau mereka, harta mereka dirampas oleh penjajah Belanda. Kemudian mereka hidup dalam penderitaan. Mereka dijajah, saudara, diperbudak. Begitu penjajah Belanda pergi, meninggalkan Indonesia, kita berhasil merebut kemerdekaan, saudara. Kita berhasil mengusir penjajah. Mestinya tanah yang dulu milik rakyat diambil oleh penjajah, wajib kembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya. Bukan diambil oleh negara, saudara. Kalau tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda semuanya diambil oleh negara, apa bedanya negara dengan penjajah Belanda, saudara? Negara itu wajib melindungi rakyat, mengayomi rakyat, membantu rakyat, menolong rakyat, bukan merampas tanah rakyat. Saya sebagai umat Islam sangat senang mendengar ceramah Habib Rizik begitu lantang, begitu berkobar-kobarnya menyuarakan suara kebenaran. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau dan memberi beliau kesehatan. Maka itu saya mengajak semua saudara, hari ini saudara kita di Rempang Melayu sana yang mengalami penderitaan, besok bisa kita di Jakarta yang diusir, saudara. Hati-hati saudara, hati-hati, jangan kita tidak peduli. Malam yahtamma bi umuri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, mereka tidak termasuk golongan umat Islam. Kita harus peduli, saudara. Mereka sudah tinggal di sana ratusan tahun, turun-temurun. Itu tanah mereka, itu pulau mereka. Lalu dari mana datang-datang negara buat undang-undang? Negara datang-datang buat keputusan. Dia katakan itu milik negara, itu tanah negara. Kemudian rakyatnya harus diusir. Saudara, bukan nggak boleh memindahkan rakyat. Bukan nggak boleh merelokasi rakyat. Boleh, tapi semua harus ada dasar saling ridho. Bukan dipaksa, dijajah, diusir. Harus ada ganti rugi yang disepakati, saudara. Tidak boleh ada orang yang dizalimi, saudara. Karena itu saya minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, jangan diam. Penderitaan saudara-saudara kita di Rempang Melayu sana, di Barelang, Batang, Rempang sampai Pulau Galang, saudara. Penderitaan mereka harus jadi penderitaan kita, saudara. Duka mereka adalah duka kita. Jangan biarkan mereka, saudara, dianjing-anjingkan. Jangan biarkan mereka ditangkapi. Jangan biarkan mereka ditandasi. Umat harus bangkit bela orang-orang yang terzalimi, saudara. Takbir. Siap bela orang yang terzalimi. Siap bela rakyat miskin. Siap bela rakyat yang tertindas. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ahiba'il kiram, akhirnya saya ingin menyampaikan pesan kepada oligarki tamak, lobak, rakus, serakah. Hati-hati. Kalau kalian terus buat gaduh, kalau kalian terus memperalat semua perangkat di negara ini untuk memuaskan nafsu serakah kalian, maka akan tiba saatnya rakyat akan bergerak. Kalian akan dilibas oleh rakyat, akan digulung oleh rakyat, akan dihabisi oleh rakyat Indonesia. Siap lawan oligarki busuk, siap lawan oligarki jahat, siap lawan oligarki zalim. Takbir. Sallu ala nabi. Maka itu
Di akhir amanat saya ini, saya ingin mengajak semua umat Islam dimanapun berada, di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis-majlis taklim, di mimbar-mimbar dakwah, banyak-banyak baca sholawat asghilidz zalimin bil zalimin. Saudara, kita mohon kepada Allah. Saudara, mereka udah nggak bisa diperingati, mereka udah nggak bisa dikasih nasihat, mereka terus-menerus bikin gaduh, menindas rakyat. Saudara, kalau memang kita sudah tidak mampu lagi melakukan apa yang bisa kita lakukan, setidaknya ya Allah, kita masih punya keyakinan kalau Allah Maha Mampu dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan engkau kira kalau Allah itu lalai, Allah itu alpa, saudara, dari apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak alpa, Allah enggak buta, Allah enggak tuli, Allah Maha tahu. Allah tahu siapa orang-orang zalim tersebut, saudara. Bersembunyi dimanapun Allah Maha tahu, dan pembalasan Allah sangat pedih. Maka itu baca selawat agar zalimin bizalimin tiap habis sholat, di masjid, di musola, di majlis taklim. Ayo kita mohon pertolongan kepada Allah agar orang zalim dibuat sibuk dengan orang zalim. Orang zalim semuanya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, dan kita mohon agar kita semua diselamatkan dari kezaliman mereka. Ayo kita berjuang sampai orang zalim menghentikan kezaliman mereka, saudara, agar mereka tahu bahwa ini negeri masih banyak habaib, masih banyak kiai, masih banyak guru, masih banyak ustaz, masih banyak umat Islam yang siap untuk melawan segala bentuk kezaliman. Betul? Siap berjuang, siap berjuang, siap melawan kezaliman. Takbir. Kita punya nabi sedih, ya kawan. Jangan bikin nabi kita berduka dengan umatnya yang morat-marit, diintimidasi, saudara. Udah gitu di negeri mayoritas Islam, kesedihan Nabi akan bertambah lagi. Di negeri mayoritas Islam, umat Islam ditindas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan pemerintah jangan beralasan investasi, nanti lama-lama jadi invasi, saudara. Hati-hati. Jangan. Nanti yang akan membela kita punya negeri bukan negara asing, bukan. Yang akan membela kita punya negeri adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Peluk mereka, rangkul mereka, hibur mereka, senangkan mereka. Kalau memang pemerintah butuh satu lokasi, bicarakan baik-baik dengan mereka. Kalau mereka ridho, diberikan relokasi, ganti rugi yang layak, silakan. Nggak boleh ada paksaan rakyat. Negara jangan jadi musuh rakyat. Negara jangan jadi penindas rakyat. Kalau negara jadi musuh rakyat, negara jadi penindas rakyat, apa bedanya negara ini dengan penjajah Belanda dulu, saudara? Nggak ada bedanya. Kita merdeka dari penjajahan Belanda, kita ingin kebebasan. Kebebasan memiliki tanah, kebebasan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Tahu apa yang terjadi sekarang di Rempang? Karena mereka dipaksa diusir. Sejak bulan Agustus kemarin ini, saudara, fasilitas kesehatan di stop, sekolah-sekolah di stop, saudara. Apa? Terus besok listriknya mau diputuskan, besok listriknya mau dimatikan, biar orang nggak bisa tinggal di sana. Hei, jangan biadab kepada rakyat, jangan zalim kepada rakyat. Dan rakyat saya minta bangkit berjuang, jangan mau dizalimi oleh siapapun. Siap berjuang, siap lawan kezaliman, siap tegakkan keadilan. Takbir. Sallu ala Nabi. Akhirnya kita baca surat Al-Fatihah. Masya Allah, saya sangat merinding ya mendengar ceramah Habib Rizik Syihab. Beliau begitu antusiasnya menyampaikan kebenaran fakta yang terjadi sekarang, apalagi yang dialami oleh masyarakat Melayu Rempang. Semoga Habib Rizik Syihab dalam keadaan sehat walafiat selalu memberi pencerahan kepada umat Islam. Kita berharap ya pemerintah Indonesia terbuka hatinya, yaitu mencari solusi terbaik buat masyarakat Melayu Rempang tanpa ada satupun yang terabaikan. Baik, silakan Anda beri komentar dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.